Nggak, ini adalah momen yang membanggakan buat Iya, Indonesia. buat Indonesia tuh membanggakan karena yaitu melihat Bapak Presiden Prabowo berbicara, beliau hadir dengan cerita yang berbeda, yaitu cerita tentang Indonesia. Apa yang beliau lakukan selama setahun, pencapaian apa yang beliau ingin lakukan ke depan, itu dijabarkan semua. Ya berarti kan kalau sudah bicara di panggung dunia gitu ya beliau akan, pemerintahan ini akan berusaha untuk mencapai betul-betul target-target tersebut. Gitu ya. Jadi justru DFK itu merusak demokrasi, senjata penghapus demokrasi. Kita udah Terus kayak kena. semua orang jadi helpless atas nama, mohon maaf, ini kebebasan berpendapat. No, Iya, kebebasan iya, tuh nggak betul. pernah memberikan Anda kebebasan untuk menghujat. Pak Presiden waktu itu sempat memaparkan, ini di Amerika ada undang-undang disinformasi. Di Inggris juga ada undang-undang disinformasi. Bahwa di negara-negara demokrasi yang menganut kebebasan berekspresi pun memiliki aturan-aturan di dalam ranah digitalnya. Kedaulatan yang harus dijaga. Kedaulatan kan nggak cuma di fisik, di digital juga harus ada kan. Koalisi permanen gimana nih? Siapa yang nggak mau permanen sekarang? Kayaknya belum ada yang bilang nggak mau ya. Dia pakai piano-piano tertentu. Iya. Ada yang bilang kalau pakai piano-piano tertentu dengan note-note Kok tertentu. piano tertentu, semua piano suara beliau bagus kok. Bagi saya, tidak membuat regulasi adalah pembiaran terhadap anak-anak kita, terhadap masyarakat dari hal-hal yang negatif. Oke, kita kembali lagi di Total Politik dan kali ini jabatan agak tinggi nih. Penting dan tinggi. Iya. Ya ini kayaknya kita jadi salah satu produk yang dia urusi nih. Iya, kita Ada menteri- dua menteri kita. Siapa? Satu Maman Abdurrahman. UMKM. Karena kita masih UMKM. Iya. Ada satu lagi Menkom Digi. Oh, ini itu Golkar dua-duanya ya. Oh iya ya. Kita nih produk derivatifnya Golkar berarti. Produk hilirisasi. Jadi Kak, gimana? Jadi gue dari Bu ke Kak kurang ajar juga gue, tapi nggak apa-apa Udah lah Bu, ya. Kak lo gitu, Iya, apalagi ya. astagfirullahaladzim. Nanti lama-lama Dinda lagi ke saya. Waduh, sih gue bos. Bisa kena gampar Bang Fajri. Bos. Bu, Davos membanggakan banget. Aku bersyukur banget kemarin bisa melihat Indonesia kembali di panggung Davos setelah 10 tahun ya kalau nggak salah ya. Jadi terakhir Bapak maksud lu Pak Jokowi nggak pernah? Pak Jokowi itu tidak datang ke sana. Pak Jokowi ketika COVID ya kalau nggak salah memang melakukannya melalui Zoom. Jadi yang memang betul-betul hadir itu setelah Pak SBY, Pak Prabowo gitu. Jadi kemarin itu kayak comeback gitu ya. Dan kemarin tuh Davos jauh lebih ramai dari biasanya. Saya baru pertama kali juga sih ya. Jadi kata-kata orang, kata Mbak Uni yang sering ke Davos. Oh ya Mbak Uni dari zaman Pak Harto dia. Kan warta ekonomi kok ketawa lu? Jadi Kurang ajar gimana? Ada foto Mbak Uni kemarin. di belakang Bung Karno aja ada. Foto Bung Karno. Iya, foto Bung Karno. Mbak Uni lebih sama butros-butros sekali. Sekjen PBB zaman dulu. Itu dia tahu betul tuh tanda sayang Tanda dan tanda sayang. kangennya adik-adiknya. Asli kangen kita sama dia. Ayo lanjut. Boleh, balik boleh. Davos. Nggak, ini adalah momen yang membanggakan buat Iya, Indonesia. buat Indonesia tuh membanggakan karena yaitu melihat Bapak Presiden Prabowo berbicara setelah terakhir Pak SBY karena Pak Jokowi waktu itu melakukannya lewat Zoom. Terus kayak beda gitu penyampaian beliau tuh menurut saya berbeda dari penyampaian beliau sebelumnya dan berbeda dengan kebanyakan rata-rata kepala negara yang hadir di forum itu tahun ini. Jadi kalau yang lain semua sibuk mengurusi dunia, bicara mengenai geopolitik, keamanan dunia, saling sindir gitu ya antara beberapa blok gitu ya. Karena Greenland juga memanas, juga di situ ada terasa lah gitu tensi-tensi itu. Beliau hadir dengan cerita yang berbeda, yaitu cerita tentang Indonesia. Apa yang beliau lakukan selama setahun, pencapaian apa yang beliau ingin lakukan ke depan, itu dijabarkan semua. Jadi saya tuh sempat ngerasa, oh kok beliau beda ya sama yang lain, ini kan lagi pada ngomongin geopolitik, kok beliau belum bahas-bahas. Tapi
setelah saya ikuti sampai selesai, itu langkah yang amat strategis menurut saya bagi beliau untuk memilih tidak menyentuh, meskipun sentilan-sentilan ada, tapi tidak terbuka seperti ketika di PBB, untuk kemudian menggunakan forum itu murni untuk menceritakan cerita di Indonesia. Bicara tentang pertumbuhan ekonomi kita yang saat ini di atas 5% dan akan naik terus. Bicara bagaimana IMF mengatakan bahwa, jadi beliau mulai dengan itu, mengingatkan bahwa IMF mengatakan bahwa Indonesia is titik terang di tengah fragmentasi dunia saat ini. Indonesia, jadi beliau bicara scale-nya ya, kan ketika bicara MBG tuh beliau bicara scale-nya bahwa ini 60 juta dan dalam sebulan ke depan kita mengalahkan McDonald's yang memberi makan kepada 68 juta orang gitu. Dikit lagi ya. Sedikit lagi. Ketika bicara perbaikan sekolah, beliau bicara belasan ribu sekolah. Jadi selalu ada angka-angka. Aku suka karena aku suka matematika. Aku benci matematika. Tapi aku yakin kamu juga suka pidato itu karena yaitu menyebut angka-angka, kemudian juga dan angka-angka itu target. Jadi beliau tuh mengunci target beliau tidak hanya di hadapan rakyat Indonesia tapi di dunia. Itu menurut saya ya berarti kan kalau sudah bicara di panggung dunia gitu ya beliau akan, pemerintahan ini akan berusaha untuk mencapai betul-betul target-target tersebut. TV interaktif di hampir 300.000 sekolah, itu juga 300.000 sekolah. Jumlahnya berapa? TV-nya beliau menyampaikan bisa 3 sampai 4 satu sekolah. Satu sekolah. Jadi bayangkan the magnitude of scale. Dan ini yang kayak saya sangat sepakat karena memang yang perlu diingatkan oleh Indonesia di forum-forum dunia adalah bahwa Indonesia itu besar. Jadi saya juga dalam kerangka PP Tunas, misalnya saya kan kemarin banyak bicara mengenai PP Perlindungan Anak ini, saya selalu menyebut anak di Indonesia 80 juta. Anak aja sudah 80 juta gitu, karena orang kadang belum memahami berapa besarnya Indonesia. Apalagi ya kemarin yang kurang lebih itu sih, jadi menyampaikan cerita Indonesia, tapi ada juga sentilannya sangat halus. Beliau maksudnya nyentil lah ya, bagi saya sih iya ya. Jadi ketika beliau bilang bahwa nggak ada pertumbuhan ekonomi yang baik tanpa peace. Indonesia memilih jalan damai. Beliau lagi bicara konteks dalam negeri, tapi itu juga dapat dimaknai menjadi pesan terhadap dunia yang saat ini begitu terfragmentasi. Jadi dalam waktu singkat, dengan bahasa-bahasa diksi-diksi yang pilihan itu, membuat kita dapat forum untuk menjelaskan tentang Indonesia, tapi di saat yang bersamaan juga bisa menyampaikan pesan-pesan perdamaian ke dunia. Itu sih. Kalau khusus kondisi teritori nyari apa kamu tuh ya? Tisu tolong diimpor dari sana. Tisu. Masuk aja masuk. Coba nggak diimpor. apa-apa. Nah, lo inframe nih jangan dipotong ya inframe ya. Nah. Isu Komdiji. Kayak di lenong-lenong ada masuk gitu nganter minum. Prop girl gitu. Iya prop girl. Kalau di TV jadi show kan zaman ini. Apa namanya? Buat teritorinya Komdiji apa yang kemudian kemarin kan saya lihat juga Bu Menteri kan ketemu dengan beberapa orang di Indonesia Pavilion berdiskusi mempresentasikan sesuatu lah soal update soal digital di Indonesia gitu. Yang baru apa? Kalau yang di Web Forum saya bicara 2 kali dan forumnya itu mengenai seberapa cepat ASEAN dalam meningkatkan transformasi digitalnya. Dan pesan kita waktu itu satu, bahwa bagi Indonesia kita nggak lihat cepat itu dengan apa teknologi terbaru yang kita pakai atau seberapa cepat teknologi itu masuk, tapi bagaimana ini menjadi inklusif for everybody. Jadi bagi kita itu penting kecepatan itu diukur dari seberapa cepat kita menjangkau sampai desa. Itu jauh lebih penting daripada ya teknologi kita mungkin tidak sebaik negara-negara lain atau tidak terbaru seperti negara-negara barat, tapi kita dalam rangka menjangkau 280 juta masyarakat kita itu yang menjadi fokus utama. Kurang lebih seperti itu sama
senada dengan Bapak Presiden, beliau itu menyampaikan juga pesan mengenai pelatihan pendidikan khususnya untuk anak-anak muda. Ya kita juga literasi digital juga salah satu yang kita angkat di situ. Itu yang di forum web. Kemudian aku sempat sarapan sama perempuan-perempuan. Mbak Uni? Kebetulan Balik belum. Belum ya. Perempuan presiden. Menjadi presiden Meta, presiden Google, sekjen ITU, kemudian dirjen WTO, ada CEO dari Trip.com ya kalau nggak salah, dan yaitu ya bicara mengenai pertama inklusivitas perempuan. Jadi kita semua merasa bahwa di Davos kali ini itu keterwakilan perempuan di forum ekonomi dan digital itu menurun di tahun 2026 gitu. Jadi makanya kita harus regroup, kita harus saling menguatkan gitu. Yang kedua adalah tentang AI sih. Jadi lebih banyak bagaimana banyak negara tuh tentang governance dan regulation itu memang masih gampang Mas. Jadi kalau tadi Ibu membuat peraturan apalagi memang kita tuh saling menukar notes dengan menteri-menteri. Kemarin saya baru bertemu dengan Mendagrinya Singapura karena beliau juga sebagai cyber security minister. Terus dengan Malaysia, dengan Singapura gitu, karena this is a very new technology yang kita semua tuh juga masih belajar model tertepat pengaturannya seperti apa gitu. Jadi itu sih sejauh mana AI oleh-olehnya gitu. Bagaimana kita mengatasi deepfakes, bagaimana AI itu. Kalau deep state Pak Presiden ya. Kemarin di perempuan breakfast perempuan ini lebih kepada itu sih, membahas teknologi-teknologi baru gitu. Dan women support women ini ya, terutama di forum-forum dunia gini ya. Iya. Jadi Real pembicara women perempuan support tuh women? kemarin menurun pembicara perempuan di Davos. Jadi makanya sambil mendampingi Bapak Presiden saya sempatkan juga bicara karena memang panelnya itu yang di antara 4 orang tuh biasanya perempuannya cuma 1 atau nggak ada gitu. Jadi itu sih kemarin highlight kami. Menkom Digi kita ngurusin kita juga Ri. Iya. Karena kalau kata Pak Udah ada Pram, izinnya belum podcastnya? karena kalau kata Pak mau disertifikasi. Iya. Oh kami mau dihalang-halangi. Gimana? Enggak. Masa? Ini serius nih. Emang benar konten kreator dan podcast mau disertifikasi oleh Komdigi? Enggak apa belum ya? Enggak sih. Enggak ya? Belum ada. Pak Presiden kan suka nonton podcast. Beliau kan selalu bilang kan. Podcast. Iya podcast. Masa saya membuat sulit apa yang Pak Presiden suka nonton? Benar juga. Beliau senang. Mungkin tentara mungkin ya. Iya. Agak berbahaya ya omongannya, cuma kan Anda bisa Mas Ari. tidak menjawab juga ya Bu Mutia ya. Enggak sih, tapi kalau kayaknya Totpol selalu ini ya. Beliau nggak pernah merasa diundang kan waktu itu. Iya. Malah kita pula yang sur kan. Kritik-kritik selama itu membangun itu beliau senang-senang aja, suka gitu. Jadi apa batasnya DFK sama kritik hari ini, Bu Menteri? DFK itu apa? Disinformasi, fitnah, kebencian. Dan kritik apa bedanya? Kalau ngomongnya pakai benci, tersirat kebenciannya ya unsurnya kebencian ya. Oh tergantung mensreanya ya. Bisa jadi gitu loh. Tapi ya kita maksudnya artinya orang ketika bicara kritiknya itu tidak pakai kata-kata kasar. Ya itu bisa dianggap kritik. Tapi kalau pakai kata-kata kasar, pakai insinuasi itu kan ada kebenciannya gitu loh. Memang ini agak sulit sih. Dan banyak banget yang masukan yang aku terima bilang ini Komdigi gimana sih gitu ya. Tapi di saat yang bersamaan banyak juga yang bilang loh ini terlalu bebas kok didiamin sih gitu. Jadi dari dua sisi. Dan saya merasa bahwa karena ini yang memberi masukan dari sisi yang merasa pemerintah terlalu keras dengan pemerintah terlalu membebaskan. Oh berarti we are on the right track in the middle gitu. Karena kalau dibilang kita banyak sekali melakukan intervensi gitu ya. Yeah. Kalau kita buka podcast sekarang, kalau kita buka sosmed juga masih banyak banget sih orang yang masih tentu bisa bicara terbuka dengan lantang gitu. Jadi ya kita melihat bahwa justru kita masih
punya banyak PR untuk membersihkan komentar-komentar yang memang mohon maaf bahasanya tuh kasar. Jadi DFK yang sangat kasar ya. Saya sampai nggak mau ngomongnya di akun banyak ya. Dan aku nggak bicara politisi aja ya. Dan aku tidak bicara pejabat pemerintah saja. Oke. Kemarin di kasus Inara misalnya, dia bilang dia itu didatangi view-nya sampai ratusan juta. Dan kata-katanya tuh juga kasar. Jadi DFK tuh bukan masalah pemerintah gitu loh. Jadi ketika kita bicara DFK ini bukan untuk melindungi pejabat. Ini sesuatu yang bahkan di web forum dan di forum-forum digital di banyak negara itu membahas bagaimana menangani DFK gitu. Karena tidak hanya menyasar, bukan karena menyasar pemerintah, tapi menyasar anak-anak muda kita. Yang mungkin malah jauh lebih banyak. Nggak ada apa-apanya serangan misalnya terhadap Pak Bahlil, padahal itu kan skalanya udah tinggi banget ya misalnya ya. Tapi banyak artis yang mungkin lebih diserang lagi gitu. Masyarakat sendiri. Bahkan ada juga yang orang biasa benar-benar bukan artis melakukan kesalahan sedikit kemudian viral dihujat banyak orang. Jadi DFK ini yang lebih memprihatinkan. Itu kayak kita tuh orang biasa. Salah sekali kan, ini mah gulung influencer kan. Top semua ini berdua. Justru itu baru digulung gitu. Iya, ada anak kecil misalnya di pesantren waktu itu di apa? Ini karya jurnalistik, saya lupa CNN atau apa ya waktu itu ya. Salah satu media yang mengangkat ada anak di pesantren yang bicara mengenai misalnya bicara waktu itu mengenai anti rokok. Dia ngajak teman-temannya gerakan anti rokok. Dia dihujat. Dan dia hanya anak kecil gitu, tapi ujaran kebenciannya luar biasa, membuat dia tidak mau bicara lagi, tidak mau membuat gerakan-gerakan yang awalnya dia merasa itu untuk membantu orang banyak karena takut. Yeah. Jadi secara ketika langsung terserang gitu ya. Jadi justru DFK itu merusak demokrasi, senjata penghapus demokrasi. Karena demokrasi itu tidak pernah bicara kebencian, hujatan, dan sampah-sampah. Jadi yang kita lihat saat ini itu sampah. Ini malah menyulitkan kita mendapatkan informasi-informasi atau kritik-kritik yang memang membangun. Masukan-masukan terhadap para selebritis yang baik atau masukan terhadap generasi muda kita yang baik. Karena terlalu dibanjiri dengan negativity gitu. Kenapa terpana banget dengarnya? Iya, gue langsung merilit kayak gue mungkin bakal mengalami gini juga nih kan sebagai kemarin udah pernah juga dan aku merasa kayaknya gue nggak adil gue diginiin tapi ya gimana kita udah terus kayak semua orang jadi helpless atas nama mohon maaf ini kebebasan berpendapat. Kebebasan tuh nggak pernah memberikan Anda kebebasan untuk menghujat, nggak pernah memberikan. Kita nih orang Indonesia, ada orang yang mengatakan kok kenapa misalnya di Amerika kok boleh kita harus menemukan titik kita sendiri di mana kita mentoleransi, di mana kita tidak mentoleransi. Ini bagi para liberal barat ini pandangan yang tidak populer loh Bu Menteri. Ini Bu Menteri bisa dibully loh habis ini. Di negara barat apa enggak gimana? Di sini bahkan ada penggemarnya. Dan penggemarnya ini kan ngoceh terus. Bagi kelompok libertarian dan orang yang gandrung dengan kebebasan. SJW. Ini adalah suara pembatasan. Oh ini tondo-tondo menuju pembatasan nih, tondo-tondo menuju kontrol nih. Nah gitu-gitu gimana? Kamu Tia. Dan kalau kita compare nih misalnya ya. Tapi saya kan harus dengar dari banyak sisi ya. Mau dari suara-suara itu atau juga suara-suara orang tua yang memang minta tolong lebih dibersihkan misalnya. Dibersihkan tuh bukan dihapus-hapusin ya, tapi bagaimana sosial media ini juga jadi lebih baik, ekosistemnya lebih bersih tuh sehat gitu ya. Mereka juga tidak merasa bahwa banyak hujatan itu mendidik bagi anak-anaknya. Aku kan ikutan politik udah lama ya. Dulu kan gak begini. Tapi dulu juga demokrasi, kritik juga ada. Tapi kan tidak seperti ini gitu. Ini yang menurut kami perlu mengambil titik di mana sih model Indonesia yang paling tepat. Maka dari itu kita mengeluarkan regulasi demi regulasi dan bukan cuman
ide-idenya kita gitu. Kita berkaca benchmarking dengan negara-negara yang memang sudah lebih dulu memiliki. Ini yang Pak Presiden waktu itu sempat memaparkan. Ini di Amerika ada undang-undang disinformasi. Di Inggris juga ada undang-undang disinformasi. Beliau itu sebetulnya nggak bilang bahwa kita harus punya loh, enggak. Itu kan diretret waktu itu, beliau cuma menyampaikan. Bagaimana kita menjabarkan ini, bahwa di negara-negara demokrasi yang menganut kebebasan berekspresi pun memiliki aturan-aturan di dalam ranah digitalnya. Gitu. Ini yang kita terjemahkan bahwa ayo kalau gitu kita betul-betul sama-sama atur. Pada dasarnya siapa sih yang pengen represif? Yang paling kita inginkan adalah kemudian dengan penyampaian Bapak Presiden itu kulturnya jadi berubah. Tapi kan sosial media ini kan juga adiksi ya. Jadi memang dengan algoritma yang diatur untuk polarisasi, yang diatur untuk mengedepankan kemarahan daripada fakta, yang diatur untuk mengedepankan emosi daripada kenyataan, itu memang menjadi lebih sulit untuk melakukannya. Jadi kita di kantor Komdigi sering sekali diskusi dengan platform, apa yang kalian lakukan, apakah ini akan dibiarkan saja? Orang nggak happy, banyak yang nggak happy. Anak-anak nggak semua happy, anak muda juga nggak semua happy. Kita banyak juga kok dapat dukungan dari anak-anak muda yang mengatakan bahwa Bu tolong diatur. Adik saya tuh dibully abis cuman gara-gara A, B, C. Itu juga banyak. Jadi itu sih yang memang kita harus pahami bersama. Tapi again, kritik tuh kita sangat terbuka dan aku suka baca-baca kok komentar-komentar, masukan-masukan. Berapa persen yang menurut Mutia itu sebenarnya robot atau membedakan orang dengan robot? Saya nggak hitung persennya sih, tapi lebih kepada kalau dia misalnya ngomongnya kasar, saya tidak akan menggunakan space di otak kita kan terbatas ya. Otak kita terbatas, jadi we have to really saring apa yang masuk gitu, dan dengan memberikan tumpahan, banjiran, ujaran kebencian itu nggak membantu pemerintah juga untuk mendapatkan menyaring mana informasi yang harus dipilah dan ditindaklanjuti gitu loh. Gitu sih. Kalau konteksnya sekarang misalnya beberapa waktu terakhir kita tahu Presiden punya concern soal propaganda asing. Ini hati-hati asing mencoba untuk masuk lewat NGO kan, beliau sering ngomong tuh, Colin Powell bilang NGO adalah mitra kita untuk melakukan bla 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 segala bukan macam. mitra, senjata. Ada kutipannya tuh. Iya, kalau mitra tuh ojek online ya. Iya, kalau lebih ini senjata. equal. Iya, jadi ini salah satu soal propaganda asing. Kita juga tahu bahwa belakangan katanya mau ada kabar bahwa itu juga akan diatur atau diproteksi gitu oleh pemerintah dengan regulasi soal disinformasi. Enggak sih, belum sedetil itu ya, asing. belum segitu itu. Dan kalau saya koreksi atau mungkin beliau nggak bicara sama saya langsung ya, tapi ketika itu konteksnya adalah Presiden menyampaikan bahwa ini di negara lain ada, kita seperti apa. Bukan berarti perintah ayo harus cepat ada undang-undang, enggak begitu juga. Kita nanti menerjemahkan di kementerian dan sektor kita masing-masing apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga ranah digital supaya lebih sehat. Seperti di negara-negara demokrasi maju yang contohnya sudah memiliki aturan-aturan itu. Nah, kembali ke apa tadi pertanyaan asing. Propaganda asing. Propaganda kan dari dulu, propaganda asing dari dulu kan ada ya. Iya. Kalau kita dulu memang senang belanja, kemudian dengan online kita jadi berubah gayanya jadi belanja online, dia sama. Itu propaganda ya juga. Masa semuanya udah go digital, propaganda nggak digital juga gitu. Jadi ya jangan terlalu naif juga lah gitu. Semuanya tuh sekarang migrating to digital. Jadi bentuk apapun, aksi apapun, tindakan apapun ya sekarang sudah masuk ke digital. Even terorisme, radikalisme udah lama. Jadi ya propaganda itu nggak hal yang berbeda kemudian dengan memilih digital. Dia pilih digital lah, lebih cepat, lebih efisien, lebih mudah, dan tidak terasa. Tidak terasanya karena orang itu penamaan sosial media itu memang cermatnya si industri ini sih. Canggihnya ya. Ini tuh industri. Kita tuh dengan mendengar sosial media, kita merasa bahwa itu bentuk media, salah satu bentuk media. Sebetulnya nggak itu aja.
Mereka industri yang tentu ujungnya adalah bagaimana profit. Ya. Profit akan tergantung dari traffic. Traffic adalah bagaimana orang engage. Engaging orang adalah dengan emosi instead of fakta-fakta. Itu memang rumusnya seperti itu gitu. Jadi kita pertama harus sadar bahwa ini adalah industri dan karena itu juga perlu diatur untuk safety atau keamanan. Kemudian yang kedua, ya dia memang sebagaimana penetrasi industri di negara-negara, dia pasti juga bisa masuk propaganda di situ gitu. Kan udah lama juga ya kita dengar misalnya pemilu di Amerika katanya juga dipengaruhi oleh Rusia gitu. Hal-hal kayak gitu bukan berarti di sana bisa terjadi, di kita nggak bisa gitu. Kita sekali lagi ya, kita tidak boleh naif dan memilah-milah cerita dari Barat untuk diterapkan di Indonesia. Kita dari Barat suka ini, di Indonesia harus gini. Tapi ketika di Barat sudah ada contoh bahwa memang propaganda melalui digital itu masif digunakan dalam pemilu antar negara yang conflicting, ya itu juga berarti terjadi di kita. Kita nggak boleh tutup mata sama apa yang udah terjadi. Artinya akan ada upaya memproteksi ataupun melindungi ranah digital kita dari quote unquote propaganda asing seperti yang Presiden berulang-ulang kali beberapa waktu belakangan ini. Kedaulatan yang harus dijaga. Kedaulatan kan nggak cuma di fisik, di digital juga harus ada kan. Jadi kalau memang ada intervensi asing ya di situ harus dijaga. Gimana memilahnya tuh? Tidak mudah memang, tidak mudah. Iya kan? Tidak mudah karena memang propaganda kan agak sulit dibuktikan ya selalu. Masalahnya platform media sosial yang ada juga ya hampir semuanya impor kan, semuanya produk asing. That's why regulation is very important. Jadi memang harus diregulate gitu. Kita datang dari, atau tepatnya saya masuk dengan kondisi memang bebas banget gitu loh. Jadi aturan-aturan belum banyak. Waktu itu aturan pelindungan anak di ranah digital misalnya belum ada. Ini kita susun. Nanti kita lihat satu persatu. Misalnya peraturan AI, Perpres AI sudah insya Allah dalam waktu dekat tanda tangani Presiden. Kemudian PPA itu akan kita turunkan kepada beberapa permen yang diantaranya mengatur bahwa deepfakes mengenai AI itu kita tangani juga dengan mewajibkan platform menaruh watermark, label AI itu kan juga belum. Jadi memang aku tuh PR-nya banyak karena berangkatnya tuh memang dengan regulasi-regulasinya itu belum banyak di bidang ini. Memang karena which is juga good dong. Kalau belum banyak artinya kan kita bisa set dari awal sebenarnya kan. Good or bad, but goodnya karena memang kita bisa set dari awal, bener banget. Tapi bukan bad, the challenge gitu ya, tantangannya ya harus cepat, harus ekstra cepat gitu, harus cepat banget. Biasanya yang meregulasi selalu ketinggalan dari inovasi teknologi kan. Soalnya si digital tuh kayak itu necessity-nya. Ini baru AI era ya. AI era tuh udah cepat banget, and then after this comes the quantum computing. Itu akan berada pada kecepatan yang saya nggak tahu tepatnya. Ada yang bilang 1000 kali lipat, ada yang bilang berjuta kali lipat. Pokoknya intinya cepat banget gitu. Nah itu gimana kalau kita membuat aturan lama itu seperti apa? Sementara di sini kalau bikin aturan tuh ya ada nanti harmonisasi antar lembaga dan lain-lain. Jadi 3 bulan aja dianggap cepat konsultasi publik gitu. Sementara mereka dalam 6 bulan itu udah cepat banget. Udah berubah, teknologinya bisa berubah. By the way, kembali kepada bagaimana digital ini digunakan juga untuk misalnya propaganda. Aku mau bicara yang terkait juga dengan misalnya strategi pertahanan. Itu gimana tuh? Sebagai mantan ketua Komisi 1 DPR nih kan? Enggak, misalnya Kemhan Amerika itu sudah mengatakan bahwa they will integrate Grok dalam sistemnya mereka. Jadi Ministry of War sekarang Secretary of War ya, Secretary of War kan, Department of War ya kan? Iya, sudah mengatakan itu gitu. Jadi maksudnya dan mereka sudah mengatakan bahwa AI for military. Dan itu pakai Grok. Jadi ketika kita lagi pada sibuk, Grok kan baru ini kan tumpas kan. Dan justru ketika negara-negara lain pada sibuk bilang bahwa Grok lu harus comply dong, menghormati perempuan dong. Dan itu bukan cuma Indonesia, banyak negara, tapi kita yang pertama ngeblok ketika itu. Kita yang pertama ngeblok ya? Kita yang pertama ngeblok, kemudian Malaysia, terus Philippines.
Amerika malah menguatkan posisi Grok dengan mengatakan ya ini kita pakai dan ini AI for military. Kita hanya akan pakai AI yang membolehkan usage untuk AI for military. Gitu karena kan selama ini kan kita bilangnya AI for humanity. Terus tiba-tiba dimulailah oleh negara yang banyak jadi acuan AI for military. Konsekuensinya apa? AI for military itu, gue nggak bisa ngebayangin nih sekarang deh ya. Maksudnya dampaknya ke kita apa? Honestly speaking, secara realnya nanti bentuknya akan seperti apa kita juga belum tahu. Tapi kalau biasa kita bikin PR semalaman dengan AI, dengan bantuan sebagai contoh ChatGPT kita bisa bikin dalam hitungan menit. Kira-kira seperti itu di militer. Semua pekerjaan-pekerjaan pertahanan ketika bisa akan jauh lebih cepat dan jauh lebih destruktif. Ketika bisa menyelesaikan satu perang itu satu malam, jadi menyelesaikannya cuma 1-2 jam. Ya. Dan dampaknya sih yang kita nggak tahu. Mungkin dampaknya bisa lebih destruktif atau ya kita atau belum lebih tahu. presisi, misalnya bisa aja kan for humanity-nya adalah ya udah ya kita target ya yang target perang aja, nggak usah sivilin warga sipilnya nggak kena misalnya itu bagusnya ya. Tapi by the way soal Grok tuh ini loh banyak yang apresiasi juga loh Bu Mutia. Komdigi sendiri agak responsif lah, sangat responsif lah soal Grok yang melarang Grok itu. Coba dikasih tahu. Dan the good news is kemudian mereka mau komunikasi. Jadi kan selama ini X itu salah satu platform yang memang sulit berkomunikasi karena tidak ada perwakilan di sini gitu ya. Ini sudah kita bolak-balik minta untuk menghormati dengan cara membuat sebuah kantor perwakilan enggak gitu. Tapi ketika Grok itu kita blok itu membuat regional ininya ya personnya ya datang ke Indonesia dan kemudian sekarang sedang melakukan pendekatan untuk memperbaiki fitur-fiturnya. Kabarnya sih sudah, kita nggak bisa coba karena masih diblok sampai saat ini. Iya. Cuman ada teman-teman yang bilang di beberapa negara lain juga mereka sudah adjust karena mereka juga pengen di Indonesia cepat di unblock lagi supaya mereka bisa beroperasi di Indonesia lagi. Gitu. Oke. Jadi kalau kita tegas itu nurut ya? Nurut juga sih. Iya ya. Kita pangsa pasar yang besar. Iya. Keempat terbesar untuk X. Untuk Instagram kita 160 juta. Wow. Facebook kurang lebih sama. TikTok 180 juta. Wow. We are one of the biggest digital market gitu loh. That's why kita harus regulate. Mohon dipahami, mohon saya jangan dibully. Tapi kenapa kita perlu meregulasi? They're making lots of money. Ini industri besar sekali gitu loh. Jadi kalau kita tidak meregulasi justru pembiaran. Jadi mohon dimengerti kalau kita melakukan aturan-aturan. Kan prinsipnya dalam ekonomi itu kalau kita nggak bayar berarti kita bukan konsumen. Berarti kita komoditas kan. Jadi ketika pakai media sosial kan kita nggak bayar. Berarti kita bukan konsumen, komoditi dari mereka kan. Kita semua activity kita jadi data buat mereka semua. Nah pertanyaannya sebenarnya dari tadi Bu Mutia ngomong AI challenge-nya besar gitu. Saya tuh beberapa kali gitu ya ketemu sama presiden, makan sama presiden. Dan saya betul-betul merasakan dalam hal ketulusan untuk generasi selanjutnya itu Pak Presiden memang sulit kita untuk mempertanyakan ketulusannya gitu ya. Pak Presiden kalau udah ngomongin MBG gitu misalnya ada anak-anak kelaparan di pelosok yang dia beliau ketemu itu meneteskan air mata berkali-kali lah. Saya di depan saya berkaca-kaca gitu matanya gitu. Nah problemnya kan sekarang ini kalau kita lihat bahwa challenge-nya itu ada di hal-hal yang bentuknya fisikal itu kan udah diselesaikan lewat MBG gitu misalnya makan bergizi gratis dari yang selalu diomongin Pak Presiden yang sekarang katanya udah 50 juta penerima gitu ya walaupun kita juga lihat tetangga kita banyak yang belum terima gitu ya tapi Pak Presiden udah mengatakan 50 juta. Nah tapi kan ini kan ada challenge dari dunia internet yang mana jangan-jangan dengan pembangunan gizi yang sudah bagus tapi ternyata
problem di internet ini nggak terselesaikan gitu, kita juga belum tentu bisa mendapatkan opportunity dan benefit di masa depan. Misalnya contohnya AI. Kita ini dalam AI development tuh sebenarnya posisi kita mau di mana sih sebenarnya? Apakah kita di produsen AI atau di pengontrol teknologinya atau di level mana sih sebenarnya yang mau kita capai gitu Bu Mutia? Maunya. Iya. Maunya ya produsen. Iya, maunya tapi kan Jalan ke sana kan butuh waktu yang luar biasa, butuh capital yang luar biasa. Dan untuk saat ini yang paling benar dan yang sudah terjadi, kita memang menjadi salah satu negara dengan adopsi AI terbesar. Kan orang Indonesia seneng banget sama teknologi baru gitu. Kalau di Eropa tuh kenapa adoption rate-nya tidak sebesar Indonesia, karena orang tuh hati-hati kalau ada teknologi baru. Kalau di Indonesia tuh ada teknologi baru, euforia. sini, Euforia. coba gitu ya. Kamu mau jadi kelinci percobaan? Aku mau. Apalagi bisa, dia bisa ganti-ganti baju orang dan Grok lain-lain. itu kan makanya kenapa jadi ramai Karena banget di sini, itu. karena kan kita punya merealisasi imajinasi orang-orang itu yang agak-agak buruk kan sebenarnya kan. Bukan agak-agak buruk memang. Benar. Makanya Jadi ya itu. ditindak lah kan. Jadi ketika adoption rate tinggi, tapi ketika kita lihat lagi lebih spesifik, tapi digunakannya yaitu untuk yang bukan productivity. Lebih banyak karena memang masih lebih senang untuk pakai yang lucu-lucuannya gitu. Rekreasional. Tapi banyak juga yang pakai untuk ini sih, pelajar untuk sekolahnya. Bagus nggak tuh ya saya? Jadi hati-hati Itu juga emang plus Bu Mutia minus. ya. So kita berangkat dari sini Mas Ari. Iya. Kita berangkat, ini posisi kita sekarang dengan masyarakat yang sangat senang tiap ada teknologi baru. Mohon maaf kalau kita regulasi sedikit juga nggak mau, kalau boleh nggak usah diatur sama sekali gitu ya. Kira-kira itu. Tapi kita mau kedepannya jadi produsen. Jadi memang perjalanannya panjang sih untuk sampai ke produsen. Apalagi semiconductor chip dan lain-lain itu sekarang menjadi sesuatu yang rare. Iya. Dan bahkan juga oleh negara-negara yang terpolarisasi dan terfragmentasi ini dijadikan komoditas politik, komoditas geopolitik. Jadi memang didesain bahwa nggak semua negara, atau mungkin saya harus mengkoreksi ya, memang terdesain, mungkin tidak ada kesengajaan, bahwa tidak semua negara memiliki akses terhadap teknologi. Scarcity-nya udah sangat di ini ya. Betul. Terus kayak ini kecuali you ikut blok ini, kecuali you ikut blok ini, sementara kita kan posisinya non blok ya. Jadi itu tuh ngaruh. Berarti posisi geopolitik kita mengakses itu juga, sehingga susah kalau kita mau naik pangkat dari konsumen ke tapi produsen tergantung ini kitanya. kan. Dan menurut aku Pak Presiden itu melakukan pendekatan-pendekatan yang tepat dengan justru non blok ini beliau posisikan untuk ya berbicara dengan sisi blok barat, berbicara dengan sisi blok kiri, mengharapkan semoga kita dapat the best advantage dari kedua blok ini gitu. Jadi itu sih dalam pembicaraan terus. Berarti jadi meskipun beliaunya tuh nggak mungkin tidak sering menyampaikan mengenai concern terhadap AI, tapi waktu kita retret pertama sekali di Hambalang itu tuh topik AI itu memang beliau desain ada. Supaya calon-calon menteri ketika itu belum dilantik ya memahami apa tuntutan dan teknologi ke depan. Berarti soal teknologi itu hari ini nggak ada bedanya sama diplomasi pertahanan berarti ya? Memang ke depan tuh teknologi itu salah satu bagian dari defense yang sangat erat gitu. Kembali ke Pak Presiden, ini tuh nggak akan jadi aturan perlindungan anak di ranah digital tuh nggak akan jadi tanpa kegigihan dan beliau tuh geming gitu loh. Yang ingin bertemu untuk membatalkan pasti banyak Mas. Iya. Apa bedanya kita sama Australia? Ini soal PP Tunas nih ya? Iya, PP Tunggu Anak Siap. Kita itu 80 juta. Jadi kita bayangkan bahwa industri ini akan terganggu kalau kita, kita 80 juta anak maksudnya. 80 juta anak di bawah 18 tahun, undang-undang anak kita mengatakan bahwa anak itu di bawah 18 tahun. Jumlahnya 80 juta. 10% dari populasi anak sedunia. Jadi ketika kita mengatur ini, maka terdampaknya adalah 10% dari user anak-anak dari para platform-platform ini gitu. Jadi itu jujurnya nggak mudah, dan jujurnya kalau nggak Pak Presiden mensupport, mendukung dan sangat betul-betul beliau waktu itu ada sih CEO dari
dari yang Pasti, banyak platform ini besar lah ya. yang sangat sering kita pakai mau bertemu, tapi saya minta nanti aja, tunda aja sampai sini selesai gitu. Dan ya Ini bukan hanya Pak Presiden, pasti Bu Mutia pun pasti di lobi ya, ugal-ugalan dari utara, selatan, timur, Iya. barat tuh pasti kan. ya Waktu itu tapi gimana tuh? makanya alhamdulillah. Waktu itu gimana tuh tutup kuping, tutup pakai kacamata kuda dalam konteks ini tuh gimana? Bisa cerita? Pak Presidennya tidak Backupnya langsung Presiden. geming, beliau tuh nggak ada keraguan bahwa ya memang harus kita melindungi. Ini beliau mungkin nggak bicara ini di publik, yang beliau sampaikan MBG itu kan secara memang asupan gizinya, tapi asupan pemikiran kan, kalau seperti edukasi kan sekolah rakyat, sekolah unggulan, sekolah Garuda, itu juga beliau selalu menyampaikan. Ini tidak, tapi ya ini nggak jadi sih kalau beliau waktu itu sedikit saja tidak yakin gitu tentang ini. Gitu. Nggak goyang ya? Nggak goyang. Hebat. PP Tunas itu tuh ya, tunggu anak siap. Makanya kita bisa jadi yang kedua. Tapi waktu itu saya bilang sih Pak Presiden, ketika ini jadi, negara lain akan ikut. Sekarang Macron sudah menyatakan, sudah memberi pernyataan. Kemudian Inggris juga tertarik. Uni Eropa, Presiden Uni Eropa juga sudah memposting dirinya dengan buku ini, buku Buku apa Anxious. tuh, Kak? Sorry. Kemarin aku karena habis dapat dari penulisnya Anxious langsung, The Anxious Generation. Generation. Untuk yang mau referensi, kenapa gue jadi ngiklan ya? Itu Ini selama di Davos pasti dipinjam orang nih. Bukan karena ketemu penulisnya. Oh gitu. Ya dia penulisnya baru ketemu Macron gitu. Jadi Macronnya meminta pandangan juga dari ini orang yang kita pakai juga untuk membantu memberi masukan terkait rumusan dari PP Tunas. Terus jadi tadi Prancis, Uni Eropa, Inggris, Australia udah jelas yang pertama ya. Terus kemudian di negara-negara ASEAN, Menteri Malaysia juga sering komunikasi mengenai apa yang bisa dilakukan Malaysia untuk melakukan yang sama. Dia juga sudah membuat pernyataan secara terbuka bahwa akan melakukan penundaan anak di usianya, saya nggak terlalu tahu apa 15 atau 16. Beberapa negara lain di ASEAN juga sudah gitu, jadi akan menggelinding terus ini. Kalau boleh di summarize gitu, mungkin banyak juga yang nggak tahu detail isi mengenai PP Tunas ini. Mungkin Atau kalau bisa isinya sih atau sederhana dari buku banget sih. Kalau di buku ini lebih ke studi yang menguatkan bahwa memang anak-anak itu harus dijauhkan dari sosial media gitu, di usia minimal 16 tahun. Nah itu yang kita ambil, tapi kita itu juga ada resiko rendah, jadi yang PSE non social media itu di bawah 13 tahun gitu. Nanti kita lihat mana platform yang high risk, mana yang low risk gitu. Untuk high risk kenanya 16 tahun ke atas. Isinya sesederhana itu sih, tapi lebih kepada pelaksanaannya dan dampak bisnisnya bagi platform ini ya. Iya, tapi insya Allah ekosistemnya akan lebih sehat karena banyak juga kejahatan di ranah digital yang sebetulnya bukan menargetkan kita orang-orang seperti Mas Ari, Mas Budi ataupun pejabat. Mereka sebetulnya menargetkan anak-anak gitu. Jadi ketika anak-anak kita keluarkan dari sosial media untuk menunggu waktu yang pas. Jadi kita nggak bilang kita melakukan banning, enggak, kita menunggu sampai mereka siap di usia itu gitu. Oke. Termasuk yang terakhir tuh yang soal biometrik buat SIM itu biometrik menarik. Beda lagi tuh biometrik. Iya, buat karena ranah digital. Terus aku kan mikir kan bahwa ini ranah digital harus diamankan. Celah aturan tuh memang banyak sekali, mana yang belum kita tutupi, mana yang belum kita atur gitu. Nah, aturan mengenai tata kelola SIM card itu terakhir di 2014 gitu loh. Jadi nggak pernah ada perubahan dari itu. Sementara kan teknologinya udah luar biasa gitu ya. Soalnya aku sering banget tuh ditipu apa orang ngaku apa segala macam. Ari kecelakaan nih, butuh uang apa segala macam. Abis gitu. kamu ngetop banget sih. Ari, ya kan? Gitu. Abis berdua ngetop banget sih. Dalam hati gue kenapa nggak telepon maknya, kenapa telepon gue ini orang kan? Itulah. Budi sama juga ya. Korban robot trading. Iya, kalau itu lebih ke tolol ya. Itu lebih ke edukasi. Ada studi yang mengatakan di sosial media tuh kita percaya bukan kita memilih percaya bukan berdasarkan kepintaran kita, sehingga orang pintar juga bisa kena. Karena apa? Karena yang didekatin emosi dengan algoritma itu. Jadi gue emang mau ini. Akhirnya
Iya, kalau saya Segala bukannya kecerdasan hilang. kalau saya bukannya nggak kena, ya mau diinvestasiin nggak ada. Dia kan udah pegang duit dia. Suka merendah ya temannya. Emang biasa ya kan. Tapi gini, Bu, ini di luar di luar isu soal anak-anak ya. Ini yang rame di media sosial nih ya. Ini judul. Markas judul ini. Markas judul di Kamboja itu. Iya. Saya tuh baru kan dulu itu salah satunya yang kita dengar dari ucapan pernyataan dari pejabat publik bahwa sulit untuk menyelesaikan judul karena aturan di negara lain itu memperbolehkan judi gitu misalnya. Ini salah satu argumen yang muncul gitu ya. Selain backingan ya. Selain backingan karena aturan gitu karena ada backing gitu. Kalau itu polisi lah ya. Kalau yang untuk no maksudnya untuk penanganan ini kadang-kadang mancing. Degul gua. Maksud gua. Maksudnya untuk ada beberapa hal yang memang ranah Komdigi, ada beberapa hal. Iya, penindakan Komdigi ya, polisi. Penindakan itu polisi. Iya. Enggak, gua shock masih bilang itu itu polisi ya. ranah. Maksudnya ranah polisi itu penindakannya kan Iya. Penindakannya. Kita kan bukan Saya juga gara-gara Budi shock, saya ke bawah shock kan. Iya kan, Di benar. media sosial juga gitu, gara-gara satu orang shock semua padahal yang diomongin benar. Iya benar. Iya kan? Polisi kan. Polisi untuk backing. penindakan, backing. Nah, ya, ini kalau di sosial media dipotong tuh tadi, dipotong. Ya, aman nanti kita susut gitu. ya pokoknya ini podcast ramah pejabat lah. Ya. Bukan maksudnya orang-orang yang motong podcast Iya, kita tuh, tapi Iya. it's okay. Iya. Nah, jadi Kalau Pak Kapolri nanya tolong nonton lebih lengkap Pak Kapolri. Itu maksudnya bukan itu gitu tapi aja kan. bagus juga kalau dipotong Pak Kapolri nonton jadi nelpon Pak Kapolri kan. Iya kan? Apa Minta maksud diundang Bu? di sini. Apa maksud Bu Mutia itu? Gini loh Pak, saya bisa menjelaskan. Coba Pak Bapak nonton. Kapolri itu suportif banget. Jadi dari awal. Ini bukan gara-gara tadi. Iya. Ya Pak, benar. Jadi yang pertama saya datangi karena Pak Presiden tuh pesan pertamanya tuh judi online waktu saya Jadi menteri. dipanggil di Kertanegara awal itu. Itu yang beliau titipkan. Lalu saya sampaikan kejahatan digital selain judi online yang menurut saya dampaknya luar biasa terhadap masa depan juga untuk anak-anak Pak gitu. Jadi memang dari awal tuh untuk yang anak dan judi online ini menjadi hal yang dibicarakan sejak awal gitu. Jadi yang pertama saya temui dan menyambut dengan baik adalah Pak Kapolri dan beliau menugaskan salah satu irjen yang sekarang duduk menjadi dirjen pengawasan ruang digital yang sangat membantu untuk menurunkan judi menjadi 50% turun gitu. Saya jarang ngomongin ini sebagai pencapaian karena ya ini perbaikan. Tapi angkanya kan masih gede ya. Jadi angkanya tuh dari 300-an di tahun lalu turun jadi 150 triliun dalam tahun 2025 dibandingkan 2024 300 lebih. Transaksinya? Tapi jumlah uangnya ya sebesar itu. Tapi ya memang dilema ketika kita mau nyampaikan bahwa ini kerja kita ya karena maunya jauh di bawah itu gitu loh, maunya jauh di bawah itu. Tapi ya memang nggak selesai 1 tahun ya, nggak selesai 1 tahun. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita bisa kencangkan lagi. Nah, tapi ini yang lagi rame Bu Mutia ini soal Kamboja nih. Oh iya. Ya Kita kan? PD bisa lebih cepet nih Bu. Iya, Ya kan? kan? Karena ada dibantu sama tentara Thailand nih kan. Tentara Nggak Thailand. apa-apa. Tentara Thailand. Iya, tentara Thailand. Yang didukung oleh Perdana Menteri Thailand. Iya kan untuk Iya kan, Perdana Menteri pasti dukung tentaranya dong. Iya, pasti setuju lah. Kalau nggak mungkin gerak kan. Ya, dan didukung juga oleh Perdana Menteri Raja Thailand. Raja. Iya, benar. Jangan makin ke selatan nih Dinda. Enggak. Iya kan? Dia punya maksud lain tapi gue lindungi ibu Iya, dari jadi bahaya-bahaya. tentara Thailand gitu kan. Jadi ribut lah. Nah, salah satunya adalah saya baru ngeh juga. Judi memang boleh di Kamboja, tapi scamming nggak boleh kan? Nah, jadi dia pelaku scam itu berlindung di balik izin judi ternyata. Dan Cina sama Cina ya itu marah kan. Ikut mendukung lah gitu. Pemberantasan. Artinya intinya si Hanuk Fils ya katanya yang jadi pusat judul internasional terutama di Asia Tenggara ini udah dibombardir lah sama Thailand. Itu kan maksudnya. Jadi intinya kemana Iya, ini? juga maksudnya pertanyaan gini, dia nih Bu. salah satu isu yang rame adalah
server-server ini mau pindah ke Timur Negara-negara Leste, lain lah. katanya mungkin ke Timur Leste, mungkin kemana? Sri Lanka rame di media sosial. Iya, itu lucu juga sih karena dibilang ini Komdigi itu emang ini yang kerja bukan Komdigi, ini yang kerja tentara Thailand. didukung oleh Raja Thailand. Saya nggak apa-apa. Istighfar. Karena sebetulnya Tentara kita nggak mau bantu, Bu. ada rekor kok kita bicara penurunan itu jauh sebelum terjadi penyerangan itu, tapi ya nggak apa-apa. Oh jadi angka dari 500 ke 150, berarti 300 kita ke udah umumkan 150. Itu belum 150 tapi kayak berapa ya waktu itu masih di angka 170, tapi penurunannya tuh sudah kita umumkan sebelum terjadi, tapi ya tidak apa-apa. Bagus dong, mendukung dong kalau itu. Kalau itu saya setuju. Yang saya concern adalah jangan sampai naik Pindah lagi barang ini. server pindah ini, Bu. Itu kan. dia. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa memang kenapa memerlukan tangan banyak pihak dan memerlukan waktu. Saya mohon maaf, saya sering sekali disampaikan bahwa hari ini ada korban lagi. Sedih, dan itu nggak mungkin. Menteri jangan diem, enggak gitu. Tapi memang kejahatannya itu transnasional. Jadi memang oke, dari sini dia akan pindah ke negara lain. Nah tadi saya sampaikan ada wilayah yang Komdigi bisa masuk, ada yang ya harus dilakukan berkolaborasi dengan KL-KL atau institusi lain gitu. Dia bisa pindah, dan dia ya ini tadi bahwa yang diekspor itu nggak cuma DFK dan propaganda, kejahatan digital tuh sekarang diekspor impor gitu. Nggak pakai bea cukai lagi. Nggak pakai, dia tuh bisa taruh servernya di mana, dikirim. Kita nggak pindah ke topik pajak kan ya? Enggak. Menurut Anda Pak Purbaya enggak gitu. Iya, jadi gitu. Yang perlu dipahami bahwa yang bisa apa yang di digital itu jangan kita pikirkan itu cermin Indonesia aja, dan itu karya-karya netizen Indonesia aja gitu. Karena memang pada prakteknya kejahatan juga bisa dikirim dari luar, propaganda juga bisa dikirim dari luar. Makanya yang tadi undang-undang yang memang mengatur arus asing, antek asing, itu memang Pak Prabowo sampaikan, Presiden sampaikan, ya itu bukan mengada-ngada. Gitu. Anda percaya tuh? Bahwa ini propaganda asing, antek asing itu that's bukan real. mengada-ngada, bahwa memang digital itu digunakan untuk itu semua, segala kejahatan, segala propaganda transnasional, dan paling mudah karena kan internet tuh dianggap borderless. Jadi orang tuh tidak terkena ranah hukum di negara itu, dan kalau di sini dilarang, mereka akan melakukannya dari negara lain gitu misalnya. Ngambil duit yang ada di kantong kita aja bisa mereka kan. Iya, bokap gue pernah kena Kak. Asli. Dan dia bukan anak kecil, orang terdidik ya kan. Iya. Kena. Jadi enggak, papa cuma main supermarket online. Enggak ada apa tuh judi. Berarti passionnya di supermarket, Iya, karena mereka tuh bisa mengambil emosi-emosi itu. Papa udah menang dulu. Jadi dia nggak sadar kalau itu Pak itu judi online. Gue bilang. Terus yang dari luar gue negeri, laporin polisi nih Pak. Gue bilang jangan dong, tapi udah rugi. Ya udah. Kita Kata si Budi gini, papa pindah aja ke judi offline. Oh kacau. Kurang ajar nih anak-anak. Pak Kapolri gitu. Pak Kapolri tolong dipindah dari Putra. Jadi yang juga sering dari mancanegara tuh love scam. Apa? Love scam. Jadi orang Indonesia tuh juga cukup banyak korban love scam. Pada banyak yang kesepian mungkin atau apa ya. Jadi salah satu target. Kamu enggak kan? Enggak, aku justru yang dia terlalu harus dibikin lebih sepi dia terlalu ramai ya. Mohon maaf ya ini karena Mas Budinya lucu, tapi ini sebenarnya nggak lucu sih karena banyak banget korbannya perempuan. Dan itu ini ya ada berkaitan dengan uang. Orang tuh kalau udah cinta tuh. Iya itu. Kayak lu udah nonton lu lagi. Ibu udah nonton film Netflix Tinder Swindler belum? Ya kan kalau udah jadi menteri agak dihormati iya, ternyata juga. Ibu Mutia yang baik hati dan karena mulia. ini enggak bercanda. Ini emang bro. Gak apa-apa pakai lu juga gak apa-apa. Jangan gue ngilu aja. Dari keluar pakai Pastor itu gitu. biasanya gitu tuh dia tuh. Itu love scam tuh gimana coba? Kayaknya saya agak kurang berwibawa ya kalau kebanyakan ininya karena saya sama udah begini adik-adik. loh, Sama adik-adik. Iya kan? Love scam gimana?
Iya, love scam Indonesia salah satu target. Perlu dipahami nih sekalian sosialisasi bahwa hati-hatilah, dan itu ya itu kejahatannya. Aku cuma mau ngasih contoh konkret. Itu salah satu yang paling banyak itu transnasional, beneran ya, orang pura-pura dari Inggris tuh biasanya. Dari Inggris. Kepincut lah sama bule-bule ini kita ya. Pincut. Ada teman saya sendiri pintar, tapi juga kena. Jadi sekali lagi Namanya inisial. Ucap. dia langsung lihat circle teman-teman. Udah kebayang. Gue langsung kayak masa ini. Kemarin Bu Mutia baru foto main nih. Gitu. Gak mungkin ya nulis 1001 tokoh Sumatera Barat tuh kamu. Nggak mungkin. Gak mungkin kan. Dia tahu. Ada bukunya sih dia. Ya, uni kita. Iya. Dan ngomong Uni dong, nanti kesangka Mbak Uni Lubis lagi. Enggak itu. Kalau itu mah mana mungkin. Mana berani love scam sama dia kan. Oh, bisa disuruh push itu love scam kan. Gak berani, gue yakin. Coba aja, Anda coba. Mampus Anda pasti kalau dia. Ini kapan bahas Davosnya, katanya aku diundang mau bahas Davos. Karena Uni Lubis kan kemarin ke Davos. Lu ketemu kan sama Mbak Uni kan? Iya. Dia foto sama Beckham sama Arsene Wenger. Dia memfoto sama Del Piero. Iya. Sama Del Piero ya. Zidane, Arsene Iya. Wenger. Nge-tag. Aku juga ada foto sama Arsene Wenger, tenang aja. Kok enggak dibilang cuma dia? Ada. Lu Aku ada. Ada ya? Cuma emang gak diposting ya kan? Aku posting. You udah follow I belum? Udah. Ada. Duluan siapa yang nge-post? Anak sosmed banget. Duluan siapa Kak? Hah? Makin penasaran. Kenapa yang di-tag? Yang di-tag foto sama Arsene Wenger Najwa Shihab aja bukan? Tuh, kok kamu tahu tuh tahu. Karena pendukung Arsenal. Pendukung Arsenal. Itulah. Aku tuh jujurnya nggak tahu ya itu Arsenal. Gue udah curiga gitu. Gue curiga. Sebenarnya kok orang banyak yang foto sama Gue dia. curiga tuh. Terus Gue curiga lu gak tahu. Terus Arsenal, ini buat Mbak Najwa jadi aku tag. Kayak cerita dubes kita yang di Portugal ini, Bu Dona ini. Itu siapa itu tukang bola itu, ramai juga katanya. Dia nggak tahu Ronaldinho, bos. Ketika ketemu Ronaldinho dia bilang siapa tuh? Itu siapa yang dikerubutin orang itu? Tukang bola itu. Oh itu pemain bola tuh. Siapa tukang bola itu kan? Tukang Disamperin, bola. lu terkenal banget di negara gua. Ayo foto dulu. Padahal dia nggak tahu. Namanya politisi ya kan? Dia nggak tahu. Kayak Ya. gue rasa lu juga gitu ya. Dia kurang bersosmed kayaknya ya. Tapi berarti aku juga kurang ya, kok nggak tahu Kan Arsene Wenger. bola Ya, kan ya. spesifik. Kan Ya, Pak Najwa ya. tahu. Itu contoh bahwa algoritma Iya. demikian rupa mengotakkan kita melihat apa yang kita mau dan apa yang kita tahu. Jadi kita nggak nambah-nambah pinter juga gitu loh. Iya. Karena dia nggak ngasih Ruang ini ya. Makanya kita harus The big follow. picture gitu ya. Kita harus follow yang berguna Betul buat ya. kita Bu kan. Menteri aja nggak tahu, apalagi kayaknya Mbak Uni juga nggak tahu. Mbak Uni tahu. Mbak Uni Bos. tahu, Emang Mbak Uni gila tahu. lu? Ya, ya. Dia pemain timnas perempuan dulu. Ya bener. Emang ada. Tahun segitu emang ada. Laki aja kita susah, bos. Oh ya, mungkin Sekarang aja cari yang perempuan susah banget, bos. Pak Apalagi Erick zaman lagi itu. fokus loh timnas perempuan lagi mau digarap. Oh iya iya. Semangat. Jadi Uni Lubis Harus Davos gimana? semangat. Balik dulu. Davos lu Bu Mutia. Coba oleh-oleh dari Davos. Iya. Kan gue lihat Bu Mutia kan di Indonesian Pavilion kan banyak ketemu orang. Uni Dan saat- Lubis. Uni Lubis, Mbak Uni pasti ada. Nggak mungkin dia nggak ketemu Mbak Uni. Friend. Iya. Hai Mbak Uni, we miss you Mbak Uni. Udah lama dia nggak kesini. Hari ini ke Davos, besok ke New York, kemana ke luar negeri mulu. Kawan. Mbak Uni waktu peresmian KCIC aja disuruh kasih sambutan dia sama Pak Luhut. Kereta cepat. Belum pernah diminta kasih sambutan. Coba nanti di Komdigi diundang untuk Ampun. memberi sambutan. Jangan. Apa gua? Jangan. Nanti kredibilitas pemerintah turun. Kayaknya nggak serius pemerintah dalam mengelola ruang digital nanti gitu kan. Kok kita yang dapat disposisi nih, bukan wamen kan? Nezar bicara AI. Pak Nezar yang pegang AI, Bu. Pak Nezar senang bicara AI. Jadi mereka memang Dia dulu disenangnya demo kan. Bang Nezar aktivis boy. Jadi dia cerita Andra Sony. Tapi kita buat kita sebagai jurnalis ya, kita
Nezar tuh salah satu. Itu kartu persnya mana situ? Gue kartu wartawan utama loh. Oh udah. Bisa jadi pemret gue. Hebat. Alah lu disuruh jadi pemret sini lu nggak mau. Ngeri udah ada. Di sini Lu cari yang lain aja lah bos. Sini Sini berat ya? Tekanan berat. Aku tahu sih kenapa berat. Kenapa? Karena hostnya nggak mau nurut sama pemret kan? Iya, mana gue bisa atur dia. Kalau Mbak Mutia kan dulu waktu kalau diperintah Bang Don Bosco atau Bang Andi Nurut, Noya saya kan sama nurut pemret. mana Nah, berani. sekarang kan nggak berani lagi Bang Don Bosco kan. Iya Bang Don Bosco ya nurut sama Bang Mutia sekarang. Kita arahan Bu Menteri. Bang Don mau masuk ke homeless media loh sekarang. Oh ya. Mau ke digital Bikin juga dia. podcast juga ya. Iya, abang jago juga, abang masuk ke wilayah-wilayah kami nih ngapain? Abang di situ aja harusnya. Jadi sebenarnya dengan presiden bilang podcast itu banyak Makin mengundang populer. podcast baru ya. Benar. Dan ya, tunggu ntar sebelum Kalau ke nggak Davos ya. podcast kita nggak diundang presiden kan? By the way, kita tuh mau diregulate nggak orang-orang manusia-manusia kayak gini? Tadi nih? kan udah di awal udah Udah. nanya. Pengennya. Kayaknya pengen ya. Enggak, gue pengen nanya Kalau takutnya ada- nanti kalau nggak kita bisa kan ngomong. Enggak. Jadi yang diregulate itu bukan kalau kita lihat saat ini ya. Jadi bukan bentuknya tapi lebih kepada kontennya. Kalau di situ ada hal-hal yang melawan undang-undang ITE ya tentu Ya. kepatuhan terhadap undang-undang ITE harus dijalankan. Tapi kalau podcastnya tidak ada pelanggaran terhadap hukum di Indonesia, undang-undang di Indonesia ya buat apa sih kan tadi aku bilang mana berani orang Bapak Presiden sering nonton podcast masa Iya, iya Menkom benar giginya ngatur Bang Don jam aja mau jadi memberatkan. podcaster abis itu Bang Don kan. Kalau di politik kan gitu biasanya Bu Mutia. Semua yang diregulir itu harus ditanggung kan kehidupannya. Siarannya mau kemana? Jelas. Boleh nggak direspon? Maksudnya ini pesan untuk Pak Bahlil bukan buat Anda. Enggak kan kalau di politik gitu. Kalau lu nyuruh kasih aturan buat orang di partai, ya lu yang nanggung biayanya kayak gitu kan. Gue belum iya gitu. Ya. Iya gitu. Emang tadi gitu? Bu Mutia. Gimana? Kalau di, udah, tidak kalau di usah politik, bos. kalau di politik lu ngide, lu yang bayarin biasanya. Oh gitu maksudnya. Oh gitu. Iya, Tergantung termasuk- ya. Iya, Termasuk artinya- nggak regulate gitu. Dinda, Kanda ini nyuruh-nyuruh aja perjuangan aja Pak Desi Ya nih gitu, gitu kan maksudnya. gitu kadang-kadang gitu. Iya, ini perjuangan aja Ini atau merah putih aja nih Kanda ya kan langsung atau ada gitu kadang-kadang Bu. Saya nggak respon ya. Iya biasa. Ya semua juga perlu Anda respon ya. Demi keselamatan. Nah yang sebagai Golkar boleh nggak? Golkar ya. Ya, ini koalisi permanen gimana nih? Siapa yang nggak mau permanen sekarang? Kayaknya belum ada yang bilang nggak mau ya. Koalisi permanen apanya nih yang ditanya? Ini kan Pak Bahlil kan udah ngomong koalisi permanen. Gitu. Tapi waktu ngumpul-ngumpul partai itu cuma ada 4 ketua umum kan. Ada Pak Bahlil, Pak Zulhas, Caimin. Intinya di antara partai koalisi Soal kagak ada Dasko. Mas AHY. Iya kan? Itu yang mau lo tanya kan? Baru satu. Aku bingung apa maksudnya. Apa sih? Kan ada 9. Kok lu ikut apa sih? Gue kan harus support dia. Iya, apa sih? Iya, jadi kan ada PKS kan juga ada. Oh iya, PKS juga iya, koalisi kan ya. banyak Kan kan. selalu juga. ada langkah pertama, Mas Ari, Bang Ari ya. Selalu ada langkah Udah, pertama. udah. Oh udah. Ya gitu, selalu ada langkah pertama, pasti ada langkah berikutnya. Jadi untuk memulai dengan 4 ketum yang jadwalnya super sibuk semua, terus juga ya ketum partai dan juga menteri gitu ya. Menurut saya memang itu sudah sesuatu, it's a good start, it's a good sign bahwa ini insya Allah akan jalan gitu. Nanti tinggal ditambah dengan ketum baru. ketum-ketum ya. lainnya gitu. Oh itu teknis aja problemnya. Teknis, Bos. Tapi serius tuh mau mengusung koalisi permanen itu agak serius Golkar atau supaya bikin sur-suran Pak Prabowo aja. Pak Prabowo itu kalau kita menyampaikan ide pasti akan bertanya lanjutannya. Jadi pasti Pak Bahlil serius. Iya. Termasuk Gimana nggak serius? termasuk ide Golkar untuk mengembalikan pilkada ke DPRD itu juga seberapa serius Kak? Karena menurut banyak sekali survei yang terakhir itu masih di atas 90% penolakan publik terhadap ide pengembalian pilkada ke DPRD. What do you think? Serius itu dilihat dari bagi saya ya. Pertama ada langkah, ada gagasan, ada kajian, gitu kan. Dan ini semua dilakukan. Jadi kalau ditanya seberapa serius, ya serius. Karena sampai ada kajian.
tidak hanya pernyataan politik, diskusi di Rapimnas, artinya ini sudah melibatkan juga DPD-DPD se-Indonesia, bukan sesuatu yang statement yang hanya dikeluarkan oleh ketua umum, tapi telah disampaikan dan mendengarkan loh. Jadi Pak Ketum tuh bukan cuma menyampaikan di Rapimnas, tapi mendengarkan feedback balik dari 38 provinsi. Ini salah satu Rapimnas terlama kemarin. Karena biasanya isunya itu. bukan karena alot di situ ya, tapi lebih kepada karena satu persatu suara dari 38 DPD itu didengarkan. Jadi biasanya tuh hanya lempar kursi itu nggak ada ya. Enggak. Itu dulu. Udah lama enggak kok. Gitu, Bos. Jadi gitu. Jadi kalau dibilang serius ya serius. Tapi ke depan, bagaimana ke depan, yaitu kita harus bicara lebih lanjut dengan teman-teman koalisi. Oke lah, jawaban. Ada lagi nggak soal Golkar? Nggak gua. Lu ada? Hah? Kenapa nggak banyak? Emang kita kan menarik sekali untuk dibahas. Iya. Seolah minta banget dia nih kan. Minta ini kan. Ini Tawa dulu Kak. tumben beberapa bulan nih nggak ada isu KLB. Biasanya tiap bulan ada isu KLB kan di Golkar. Pak Bahlil cukup kuat ya. Senang pasti nih kalau denger. Enggak, tapi emang bener sih maksudnya. Beliau itu mungkin karena dulu lama di HMI ya. Jadi beliau itu memang cukup sabar untuk mendengar segala masukan. Kekuatan beliau itu. Jadi ya itu tadi, Rapimnas jadi salah satu yang terpanjang. Karena satu-satu dia dengar. Pendekatan seperti itu nampaknya bagi DPD menjadi pendekatan yang sangat kuat untuk tetap solid, untuk mendukung karena merasa didengar. Ini lain dibanding yang lain. Dan ya, Pak ya. Bahlil Ketum itu nungguin dari awal sampai selesai denger satu-satu. Kan ada yang masukannya bagus, ada yang masukannya kadang gak nyambung ada gitu yang ya. ngolah aja kan lagi. Iya Ada gitu. cuma ngolah, Dinda aku tahu kau ngolah aja gitu kan. Pasti Dan ada juga beliau gitu kan kan. Kak. tahu kan mana yang ngolah. Tapi beliau dengan sabar ngedengerin satu-satu. Karena ngolah pun itu misalnya ya, itu adalah suara yang bagi dia perlu didengar. Dan beliau sendiri yang bilang bahwa gak apa-apa, Tum ini kalau misalnya didengerin semua sampai malam banget, gak apa-apa. Mereka sudah jauh-jauh ke Jakarta, ayo kita dengarkan. Kalau ini sih gue confirm deh. Apa tuh? Gue bersaksi. Tum Bahlil ini. Tum Bahlil tuh mau mendengarkan nama. Salah satu KPI-nya adalah mendengarkan Bang Idrus. Bang Idrus ini kuat juga ngomongin Bang Idrus kan. Kan Iya. filosofer Golkar kan Bang Idrus Marham. Kita sendiri mungkin ya, saya bukan kita. Gak tahu teman-teman. Saya sendiri kadang kalau beliau udah bicara, saya, Bang boleh cepetan dikit gak Bang ya gitu. Balik dulu ke jalan, Iya. balik lagi. Bang Idrus nelfon lu coba lu cerita. Dia masih pakai bahasa tahun 2000 gitu kan panjang. Bang, we love you so much ya. Ya coba Bang Idrus telepon. Dia Bang Idrus tuh mau kesini. Bang Idrus mau ketemu lah. Mau podcast. Mau podcast ya? Nggak jadi. Belum. Pokoknya gitu. Dia telepon. Intinya adalah dia mau bilang, Dinda hari ini aku gak jadi, gak bisa. 1,5 jam. Ya kan dia cerita zaman Gus Dur gimana. Dia cerita zaman ini Megawati. Dinda kau tahu yang mimpin Poros Tengah itu sekretarisnya aku, kalau gak ada aku gak ada Gus Dur presiden. Dia kan cerita panjang banget 1 jam kayak intinya Dinda udah ya abang udah jalan dulu ya, abang ngajin ke sana ya. Abang dipanggil dulu deh kata. Tapi Iya. top itulah karena Jadi punya bayangkan. komitmen dan Iya, jadi bayangkan kesabarannya wah, Pak revolusi. Bahlil. Tapi pertanyaan gue, Kanda Bahlil ini kan jadi quote unquote nih bulan-bulanan digital nih beberapa waktu belakangan tuh. Kok Mutia Hafid sebagai menteri kader Golkar yang mengurusi ranah digital, Iya. kok nggak memproteksi Pak Bahlil? Atau jangan-jangan menikmati. Atau jangan-jangan menikmati? Atau jangan-jangan mendorong? Ya, nah, makanya Anda harus klarifikasi. Nggak, iya dong. Kita tahu gimana, maksud gue. Udah masuk ke sadis menurut gue. Agak itu udah terlaluan, rasis. Keterlaluan. Udah rasis. Terlaluan. Meskipun ujungnya jadi pop culture ya, maksud gue. Dan Pak Bahlil di mana-mana populer banget jadinya kan. Di podcast Abu Leke pun dia Pak Bahlil salah satu menteri dengan awareness tertinggi, Iya. if not number one ya. Jangan-jangan malah bukan salah satu, tapi nomor satunya tuh Kok lu beliau. nggak yakin
kan survei beda-beda, ada yang menang bagian pertama. Ini kenapa sih dari tadi? udah pakai lu lagi kan, Andika kan. Kok Kak Mutia nggak yakin? Pak Bahlil tuh salah satu menteri yang paling top Populer. of mind. Top of mind. Top of mind. Kemudian beliau itu hanya bisa terjadi kalau beliau tuh nggak baperan, gitu. Jadi memang diskusi sih ini gimana ya? Karena memang beberapa itu masuknya udah hate speech, Iya. Ya. Bahkan Jahat. rasis. Setuju kan. aku. rasis, gitu ya. Dan kita lakukan tindakan-tindakan, tapi ya itu tadi tutup satu yang memang ada DFK-nya ya. Jadi kita juga Ya. tetap mengikuti prinsip-prinsip. Muncul lagi. Saking beliau tuh pop culture. Iya. Terus Jadi setuju satu itu, ditangani yang lainnya bikin gitu. Sampai akhirnya bilang, Tum bisa nggak dinikmatin aja. Oh, itu sarannya. Saya tuh ngomongnya deg-degan. Gimana Tapi coba ceritain proses gimana dia ya, diskusinya gimana caranya, tuh? Caranya untuk mengatakan bahwa ya coba ini kita, karena sebagian besar menurut saya memang ada yang kebencian, tapi ada juga yang ikut-ikut nih tuh. Nggak ada kebencian, mereka lucu-lucu aja. Iya, buat hiburan kan. Buat Dan hiburan buat mereka. hiburan maksudnya. mereka. Iya, Riding the wave juga mereka kan. Riding pengen the wave. Masuk dalam Sampai algoritma. terakhir, nih iklan aplikasi udah pakai wajah ketum semua nih, saya bilang gitu. Baru di situ beliau ketawa dan ada yang bisa terima. Alhamdulillah nggak jadi dimarahin. Tapi pada intinya adalah Karena kan harusnya penjaga gue nih di digital Mutia. pasti Arif banyak nih. banget di Golkar yang ngadu-ngadu begitu. Iya, tuh lihat Mutia nih barang ini dulu. Iya, Kau lihat jangan-jangan barang. Mutia juga menikmati tuh. Iya, kan. itu aku Oh, juga banyak banget suara itu. Tum, ini ternakan Mutia nih kamu nih. Gitu. Nggak bagi, kan biasa pasti ada gitu kan, Kak. Ada. Iya kan? Politik setengah ini, Tapi politik. memang harus berani, dan ring itu satu. tadi beliau mau mendengar ya. Jadi ketika mohon maaf ya, Tum, pakai baju Iya. balet. Iya. Saya bilang, aduh saya waktu itu udah memberanikan diri aja kan, daripada kita bilang, Tum ini Trump juga pakai baju balet, Tum. Sama Macron juga pakai baju balet, Tum. Saya bilang gitu. Jadi yang ini jangan. Sudah biarkan aja. Tapi ada hal yang memang waktu itu kalau nggak salah ada konten pornografinya. Oh, Nah, itu mah ditangani. emang general lah, nggak hanya Ketum Bahlil tapi Semuanya. semua orang yang kena foto Jadi pornografi tidak juga ini. ada, beliau tidak ada minta perlakuan khusus Khusus. sendiri, pembedaan. Gak lama dari situ beliau jadi makin terkenal. Iya. For sure iya loh. Dan Enggak, saya bilang, iya. gue cerita tadi nih gimana kita di Salatiga. Kita pakai quote unquote Pak Bahlil jadi medium untuk berkomunikasi ya, engagement, dan itu dapat engagement tinggi. Iya. Acara Mas Wapres. Terus beliau marah, dia bilang gitu, beliau seneng deh bilang. Nggak Jadi ada. orang dapat ini ya, dia jualan dia pakai aku. Tahu. Misalnya nih, Mas Wapres, ini di IKN ada apa aja? Oh lengkap semua gini. Ada karaoke nggak? Ada karaoke nggak? Oh ada. Oh Pak Bahlil biasanya suka tuh karaoke gitu. Oh iya Pak Bahlil tuh bisa karaoke di sini. Wah teriak. Iya. Dan itu menghidupkan ekonomi Iya, kan. paling cuma nyebut gitu doang. Pak Iya. Bahlil suka nyanyi. Jadi kata beliau lu. ketika bilang Iya, ini, Bahlil suka Karaoke kita nggak tahu, Iya. nyanyi iya. Ya, tapi suaranya bagus. Iya, Dia kayak- pakai piano-piano tertentu. Iya. Ada yang bilang kalau pakai piano-piano tertentu dengan note-note kok tertentu. piano tertentu, semua piano suara beliau bagus kok deh. Gue ini baru Golkar nih. Gua Ini nggak baru mengira. Golkar nih. Gue gak mengira dia sejago bos. Golkar bos. Gue gak mengira dia sejago ini. Lu gila ketua komisi 1 itu orang pilihan di Golkar, lu pikir gampang. Menlunya DPR bos. Iya kan? Menlunya Tapi DPR men. benar, beliau tuh ngedengerin banget. Iya. Apalagi Terbuka suara untuk piano. diskusi. Suara piano gimana? Gue belum selesai nih. Kenapa ke piano lagi? Dengan piano dan note-note tertentu kak. Ya kalau piano semua piano ya. Semua Bahkan piano, segala merek rompeng lah. pun ya. Dengan note-note tertentu suaranya berubah jadi suara Glenn Fredly. Itu orang ketawa. Gak tau ketawa tuh apakah setuju atau menolak kan. Tapi yang Minimal penting terhibur juga. terhibur. Iya kan? Tapi saya harus tes juga, saya belum pernah dengar Nah yang coba kayak deh. Glenn Fredly. Kan udah jadi nyanyi di Golkar Tapi tuh. kemarin Iya, iya, iya. Ulate. Kemarin kita nge-hostin Mas Wapres kan. Iya, Bu. iya, iya. Si Budi gini ngomongnya. Mas kecapean kayaknya. Tidur cukup mas. Tidur. Kok mukanya ngantuk? Hampir disikat pas pampres. Hampir disikat. Sembarangan kan itu pak. Iya kan. Untung enggak itu udah Memang kalian janjian. berani Udah banget janjian. ya. Udah Oh, janjian. Sama Wapres Padahal ya. belum. Udah. Udah ngerti lah Udah beliau. Pak Pras udah bang Toha.
Wadah pas pampres kan. Bintang 1 Dia kan. takut didengar pas. Bang Tohang. Apa? Udah kerok kali kau sama Bang Tohang nih. Iya. Bapak bos. Ini banyak tipsnya deh. Sorry ya kak. Gak apa-apa. Sorry ya kak. Kemarin Bauni support dia nonton aku di web. Dia datang ke forum. Kan forum tuh banyak sekali di web itu ya. Oh kayak ini ya, kayak Idea Fest gitu ya modelnya ya. Ya maksudnya Banyak. Ini forum terbesar dunia. Lu jangan bandingin. Maksudnya Itu tahunya Budi Idea baru sampai Fest situ. juga. Enggak lu Oke. hanya kapasitasku segitu doang kak. Enggak, Ini jangan belum suka cocok. Ini sama kayak ngasih tahu Jadi anak dirjen kecil. aja gak pantas kan. gua. Di surga itu ada apa? Ada permen kan. Itu. Masa gini kita mau ditutup sama Kom DJ? Podcast kayak gini menghibur ya kan, Kalau mencerdaskan. hiburan tuh emang gak boleh ditutup. Orang Indonesia tuh perlu Iya, hiburan. norak orang-orang ini. Emang siapa yang mau Ya, kita pernah dimarahin Pak Luhut kan, Golkar juga tuh. Kau nanya mas, maksudnya kutumbuk mulut-mulut kata-katanya. Itu tanda sayangnya Pak Luhut. Oh gitu ya? Orang Golkar tuh jarang banget yang suka marah-marah. Masa? Bener. Coba cari. Iya sih. Coba cari, ya kan? Seminggu Oh, iya, kemudian pada cari. ngamalin kena pukulin. Gadein. Lu kayak masih di main. Enggak deh udah. Apa Bang Yoris berantem pasti gitu ya lu kak? Oh iya. Zaman itu iya, Munas iya. kan dualisme. Munasnya Pak Ical sama Munasnya Pak Agung Laksono. Iya. Waktu itu lu ikut Pak Ical ya? Yang mana nih? Bang ngamalin. Kok saya mulai yang Golkar lupa ya? Nanti kita puterin juga. Ada beritanya. Metro TV. Di Metro kayak presenter Indra Maulana deh kayaknya. Iya gak sih? Masih maksa. Iya. Kayaknya dia ngefans banget ya sama Indra Oh Maulana. itu guru gua. Kalau inget tuh. Segala kebaikan diamanatkan ke dia, segala keburukanku disalahkan ke dia. Oh, oke. Indra Maulana. Your friend kan? Dalam nih kayaknya. SJW tapi sekarang jadi SJW. Tapi gak apa-apa. Dia dukung Anies gak sih? Dukung. Konsisten kan Metro TV dukung Anies Metro TV lagi. Metro TV kan independen, imparsial. Terpercaya. Saya nggak mau terpancing komentar. Politiknya sudah 2024. semakin. Oke, terakhir Kak. Apa Partai Gerakan Rakyat? Enggak. Itu siapa bohir ya Kak? Nggak tahu. Menurut Anda sebagai pimpinan partai nih, kan kita tahu Mas ini nggak terakhir gara-gara lu ngomong gitu ya. Mas Anies kan masuk partai nih, bikin partai katanya. Beneran ditanya. Lu mau gak komentari Mas Anies masuk partai sebagai orang yang Sebagai kan apa? Mas Anies gini, Mas Anies itu orang Mas yang Anies maju. kan dulu di gini, Metro TV, Mbak kan? Mutia itu mau masuk ke politik, mau berngabdi pada Republik, Karena Mas Anies. bukan. Memilih jalur berpartai. Iya. Iya kan, bukan jadi SJW, bukan jadi jurnalis lagi, bahkan dari jurnalis pun bisa berkontribusi tapi memilih jalur politik, memilih masuk partai, mengikuti sistem jalur demokrasi. Mas Anies kan nggak berpartai. Dia jadi calon gubernur nggak berpartai, jadi calon presiden nggak berpartai. Artinya tanpa harus punya rumah partai, dia tetap bisa ada di posisi yang sekarang. Nah, sekarang terakhir Mas Anies katanya ikut terlibat dalam pembuatan partai gitu, sebagai sejawat lah orang dalam politik. Setiap ada yang memang akhirnya berani menunjukkan warna, itu menurut saya perlu diapresiasi. Jangan headline-nya langsung apresiasinya ya. Ini kadang-kadang ini Kok nanti tahu pikiran gue sih? mantan wartawan. Iya. Ya tapi enggak sih, benar sih. Jadi siapapun yang berani menunjukkan warna itu perlu diapresiasi Hargai lah, sih. ya. Yang kita perlu jauhi itu justru orang-orang yang bersembunyi di balik warna orang lain. Gitu, di balik institusi, warna lain, tapi sebetulnya punya interest Kepentingan, politik gitu ya. loh. Itu yang perlu diwaspadai. Jadi ya itu tadi wish him luck. Bagus bos. Langit boleh tetap biru. Oh, padi sudah menguning katanya. Ya, kata Bang dulu pidato Pak Ical ingat banget. Langit boleh biru. Waktu zaman Pak SBY masih jadi presiden. Langit boleh biru, tapi padi sudah mulai menguning. Wah,
itu Pak Ical apa Bang Celi itu yang nulis kan, ya gitu-gitu. Udah nggak begitu lucu. Oke. Terakhir, jadi akan bikin regulasi untuk disinformasi dan anti propaganda asing, itu yang ditakutkan bagi sebagian masyarakat sipil. Ini pembatasan kebebasan, ini cara pemerintah untuk masuk ke konten-konten sosial media. Kalau ditanya apakah namanya akan menjadi undang-undang disinformasi, ya belum tentu ya. Tapi apakah pemerintah akan melakukan regulasi-regulasi tambahan untuk mengatur ranah digital sehat, ekosistem digital baik dan tumbuh, itu kata kunci satu, tumbuh. Itu ya iya. Kita kan mau pertumbuhan kan. Kita nggak mau ranah digital kita seperti ini aja. Kita mau lebih banyak UMKM. Bukan karena Pak Maman satu rumah, tapi artinya kita mau lebih banyak yang positif, kita mau lebih banyak UMKM, kita mau lebih banyak konten-konten edukasi, dan itu akan sulit didapat kalau rumahnya tuh kotor dengan sampah DFK gitu loh. Lagi-lagi sampah DFK ini bukan hanya kepada pemerintah, saya nggak bicara yang kepada pemerintah saja, dan Pak Prabowo pun ketika berbicara itu bukan berbicara bahwa ini serangan terhadap pemerintah, tidak, tapi serangan terhadap banyak pihak, termasuk person-person yang mungkin orang tua, mungkin anak-anak, mungkin anak muda, mungkin perempuan yang diganggu harkat martabatnya, seperti banyak suara-suara di dunia bahwa ini kok sosmed sekarang agak kurang penghormatan terhadap perempuan gitu. Jadi bagi saya, tidak membuat regulasi adalah pembiaran terhadap anak-anak kita, terhadap masyarakat dari hal-hal yang negatif. Kita harus lindungi. Yang jahat itu bukan hanya judi online. Judi online itu sangat jahat. Tapi fitnah itu sama jahatnya. Bullying juga bisa mematikan. Jadi yang bisa mematikan bukan cuma orang terlibat judi, bukan cuma human trafficking yang ada di digital, tapi banyak hal, bahkan bullying yang mungkin kadang kita orang Indonesia mungkin karena dari kecilnya tuh terlatih saling nyela gitu ya. Tapi ketika di sosial media tuh dampaknya jadi beda gitu. Karena orang-orang lain tuh ngikutin dan sebagainya. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang kurang suka, tapi sekali lagi saya harus dengar segala sisi. Dan banyak juga masukan bahwa kita harus melakukan regulasi, bahkan dianggap sudah terlambat. Saya mohon maaf juga kepada yang merasa pemerintah terlambat, karena pertama saya mohon waktu, kita baru 1 tahun, 6 bulan pertama kami restrukturisasi dari Kominfo menjadi Komdigi. Kita sudah coba lakukan yang tercepat, yang terbaik. Kita akan kita akan pastikan ke depan kita harus bisa lebih baik lagi dalam mengatur ranah digital kita. Oke. Thank you. Gitu. Bu Mutia. Balik ke Bu lagi kalau Terima kasih. Terima kasih Bu Menteri, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Thank you.